Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai teori pembelajaran konstruktivistik, revolusi sosial kultural, dan humanistik. Adapun anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama saya sendiri, Teguh Dwi Cahyono, kemudian Vanessa Ajeng, Vira Karunia, Putri Ayu Landari, Laitlatul Azizah, Rifat Wildan Asrori. Baik, untuk materi yang pertama adalah teori pembelajaran konstruktivistik. Pengertian pembelajaran konstruktivistik. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Kemudian, asumsi konstruktivisme. 1. Manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri. 2. Guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Selanjutnya, perspektif dalam konstruktivisme. 1. Konstruktivisme exogenous. Mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan merepresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. 2. Konstruktivisme endogenous. Menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Dan yang ketiga, konstruktivisme dialektikal, berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapat melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah menekankan pada proses belajar, bukan pada proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. Yang kelima, mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Yang keenam, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang kesembilan, mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Yang kesepuluh, banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran. Yang kesebelas, menekankan pentingnya bagaimana siswa belajar. Yang ke-12, sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Yang ke-13, melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. Yang ke-14, menekankan pentingnya konteks dalam belajar. Yang ke-15, memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, siswa atau pembelajaran akan terasa lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Karena ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan pembelajaran konstruktivisme yang pertama adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivis menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Lalu bagaimana dengan penerapannya? Penerapan pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme bisa dilakukan dengan yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir ke tingkat yang lebih tinggi.
Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru atau siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif untuk membuat siswa lebih penasaran dan aktif untuk melakukan hal yang lebih. Saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran revolusi sosiokultural. Pengertian teori belajar sosiokultural. Teori belajar sosiokultural atau yang juga dikenal sebagai teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dan dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Dasar terbentuknya teori sosiokultural. Yang pertama, Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemauan individu, yaitu pengetahuan yang berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya, dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologi dalam bentuk perkembangan sistem syarat. Vygotsky. Jalan pikiran seseorang dapat dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang dilatari sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri, melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Menurut Vygotsky, perkembangan kognisi seseorang anak dapat terjadi melalui kolaborasi antar anggota dari satu generasi keluarga dengan yang lain. Konsep teori sosiokultural. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Yang ketiga, mediasi. Hukum genetik tentang perkembangan. Setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu interpsikologis atau intramental. Pandangan ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang, sedangkan fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Zona perkembangan proksimal. Vygotsky membagi perkembangan proksimal, zone of proximal development, ke dalam dua tingkat. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri, intramental. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten, intermental. Mediasi. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dengan alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Ada dua jenis mediasi, yaitu yang pertama, mediasi metakognitif. Yang kedua, mediasi kognitif. Kelebihan pembelajaran sosiokultural. 1. Anak memperoleh kesempatan yang luas sebagai untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya dalam melalui belajar dan berkembang. 2. Pembelajar lebih lalu dengan tingkat perkembangan potensinya lebih dari tingkat perkembangan aktualnya. 3. Pembelajaran lebih diarahkan untuk penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya lebih dari intramental. 4. Anak diberi kesempatan yang luas untuk terintegrasi dengan pengetahuan deklarasi. 5. Proses pembelajaran dan
pembelajaran tidak bersifat kepindahan, tapi lebih merupakan konstruksi. Kelemahan dari teori revolusi sosial kultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Penerapan teori sosiokultural. Pertama, pendidikan informal atau keluarga. Yang kedua, pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, memperoleh pengetahuan, sikap, dan lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku setiap anak akan berbeda bila berasal dari keluarga yang berbeda. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berbasis budaya telah muncul untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada anak-anak, seperti khususnya membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak dengan hal-hal tradisional yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Pendidikan formal, penerapan teori sosial budaya dan pendidikan formal dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain: A. Kurikulum. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan KTSB sudah jelas bahwa pendidikan di Indonesia memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada untuk mempelajari sosial budaya masyarakat, sosial masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang ditetapkan, antara lain pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, dan lain-lain. B. Siswa. Dalam pembelajaran KTSB, anak mengalami pembelajaran secara langsung atau melalui rekaman. Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukanlah sesuatu yang bersifat verbal, melainkan anak mengalami pembelajaran secara langsung, standar kompetensi yang telah ditetapkan. Guru bukanlah sebagai segalanya, tetapi dalam pembelajaran lebih sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, perancang pembelajaran, dan tutor. Masih banyak peranan lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, peran aktif siswa sangat diharapkan. Sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan pembelajaran remedial. Lailatul Aziza akan menjelaskan tentang teori pembelajaran humanistik. Yang pertama, pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Carl Rogers, dua Arthur Combe, yang ketiga Abraham Maslow. Carl Rogers, baginya pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Arthur Combe memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Ketiga, Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk dikembangkan ke arah tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teori humanistik. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Berikutnya, prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. 4. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu kelebihan. Ada 6, yaitu yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menumbuhkan kreativitas individu. 5. Bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. 6. Semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Kekurangan teori pembelajaran humanistik. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. 3. Peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. 4. Bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. 5. Tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. 6. Guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu implementasi teori humanistik. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik sendiri yaitu menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Sedangkan guru memberikan motivasi kepada peserta didiknya, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru sendiri memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didiknya dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.